lagi ke topik yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya tentang keuangan ini. Nah, pasti dalam rumah tangga kan tidak mungkin keuangan itu ya udahlah pokoknya mengalir aja, pasti ada bagaimana caranya supaya diatur, dimanage supaya berjalan dengan baik. Kalau dari Pak Dodi dan Bu Dani, bagaimana kira-kira untuk mengatur keuangan dalam rumah tangga? Iya, kalau saya ya sebagai karyawan ya, saya bukan pengusaha. Kan income-nya itu udah pasti, misalkan sekian gitu kan. Oh, alokasi untuk kebutuhan keluarga sekian, kemudian kalau punya cicilan sekian, kemudian kalau ada yang ditabung sekian, kalau masih ada lagi bisa dipakai investasi seperti itu. Jadi memang harus direncanakan, jangan sampai kita nggak punya planning ya. Yang sering terjadi kan gajinya sekian rupiah, pengeluarannya lebih besar daripada gaji yang didapatkan gitu kan. Jadi itu yang harus benar-benar dijaga supaya kehidupan finansial kita secara finansial itu bisa berjalan langgeng ya. Kalau enggak nanti akan gali lubang tutup lubang ya, seperti itu. Jadi kita kalau misalkan gaji kita sekian rupiah, ya pengeluaran kita jangan sampai seperti melebihi itu. Kemudian yang enggak kalah penting adalah kita harus punya rencana ya, misalkan investasi nanti ditabung, kemudian kalau ada rezeki misalkan dibelikan, misalkan kalau orang perempuan kan dibelikan emas, nanti akan naik seperti itu, naik selisihnya nanti bisa dibelikan apa lagi. Jadi memang dalam dalam kehidupan pernikahan finansial itu sangat berpengaruh juga. Kadang yang ada banyak orang ataupun keluarga yang gagal, salah satunya adalah masalah finansial. Jadi awalnya baik-baik karena tidak bisa mengatur finansial, ya sama seperti perusahaan itu akan kolaps juga ya. Ya, kita kalau prinsip saya ya, karena kalau udah menikah, apapun yang kita dapatkan dari hasil bekerja kita harus dicukupin ya, dibuat cukup itu kan. Kalaupun nggak cukup ya nambah-nambah, misalkan kita ada bisnis, tambahan-tambahan, bikin apa sih idenya apa gitu ya gitu. Mudah nih, silakan. Jadi memang kalau untuk finansial itu harus ada kekompakan antara pasangan suami istri. Tapi ada suatu saat tuh, karena tadi beda latar belakang lagi ya saya ceritakan, pasti akan ada bentrokan. Nah saat ada perselisihan itu tadi, itu harus lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti pernah yang saya alami dengan Pak Dodi, kami pernah mengalami suatu problem. Jadi misalkan gajinya 10 juta saat itu, kemudian menurun gajinya jadi 2 juta. Pasti kaget kan ya. Dari segi pengeluaran ngaturnya pasti susah. Itu pasti. Tapi saya tetap berpegang kepada Tuhan. Tuhan, kalau ini terjadi tapi kami pasti bisa survive karena kami percaya sama Tuhan. Kemudian jalan keluarnya bagaimana? Waktu itu saya ajak Pak Dodi yang begini enggak mau. Akhirnya jadi singkat kata, kita harus begini Pak, kita harus nyicil ini. Enggak, aku enggak mau nyicil, dia bilang. Kalau kita enggak nyicil, kita enggak bisa memutuskan sekarang. Enggak, aku enggak mau nyicil, dia bilang. Oke, aku yang nyicil, aku bilang. Terus kata Pak Dodi ini, enggak bisa kamu dapat uang dari mana, dia bilang. Secara logika memang saya enggak tahu saya harus menyicil itu dari mana. Tapi saya bilang, saya bisa. Terus dari mana? Sudah saya bisa. Akhirnya memang kami putuskan waktu itu menyicil. Nah, jadi dari sini kan ada perubahan peran ya. Yang biasanya yang memutuskan itu adalah suami. Tapi saat ini saya yang megang kendali, saya yang memutuskan. Nah, saat kita memutuskan seperti itu,
satu hal yang harus kita kerjakan. Kita mengerjakan harus tetap tulus dan kita harus mengerjakan dengan sepenuh hati. Kalau sepenuh hati aja tapi tidak tulus itu juga tidak akan bisa. Jadi harus tulus dan sepenuh hati. Akhirnya semua persoalan yang tadi itu hilang satu persatu. Bisa kita kejar lagi, kita kejar lagi. Puji Tuhan sampai sekarang. Jadi dengan kita mengerjakan tulus, akhirnya pasangan kita mengerti, oh iya benar begitu. Jadi dulunya sebetulnya teman saya dulu banyak yang ngajak saya bisnis, tapi Pak Dodi selalu bilang jangan gitu. Jadi saya waktu memutuskan tidak saya kerjakan pun saya punya planning, oh ya memang tidak. Tapi yang terakhir kemarin, kali terakhir itu enggak bisa, ini harus aku yang ngerjakan, harus sampai seperti ini. Kemudian Pak Dodi, ya sudah, dia bilang, puji Tuhan saya bilang. Akhirnya puji Tuhan sampai sekarang semuanya boleh berjalan dengan lancar. Tetap seizin suami ya Bu? Ya betul, harus tetap seizin suami. Dan saat masa-masa sukar itu datang, saat tugas sang istri menjadi penolong ya. Iya betul. Suami. Nah ini orang banyak sering ngomong, bisa dikatakan peribahasa seperti ini. Kalau uang suami itu milik istri juga. Tapi kalau uang istri, milik istri saja. Nah ini gimana nih kalau menurut Pak Dodi sama Bu Dhani? Kalau saya sih pada prinsipnya apa yang kita dapat ya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan keluarga. Jadi kami nggak membeda-bedakan ya. Jadi yang kami peroleh kalau saya uang gaji saya, ya uang penghasilan saya, semuanya untuk keluarga, bukan untuk pribadi saya senang-senang atau happy-happy itu enggak. Jadi pasti untuk semuanya, untuk kebutuhan, termasuk untuk perencanaan kebutuhan masa depan anak-anak juga gitu. Jadi kaitannya dengan komitmen. Jadi kami punya komitmen untuk ini saya yang bayarkan, untuk Pak Dodi seperti ini gitu. Kalau dulu karena Pak Dodi sebagai pelaku ekonomi utama, semuanya Pak Dodi. Jadi saya nyimpen uang, kemudian kalau Pak Dodi, Pak ini ada pengeluaran gini, enggak ada, aku sudah, itu baru saya bayarkan dulu. Pakai uang ya dari Pak Dodi. Kalau sekarang karena saya juga sudah ada usaha, jadi kami ada komitmen untuk ini. Oh ya Pak, ini aku yang bayar. Ya ini Pak Dodi. Kemudian anak-anak juga, ini Papa, ini Mama. Gitu mereka sudah mengerti. Jadi nantinya akan berjalan dengan sendirinya. Ada keterbukaan ya. Betul, harus ada keterbukaan. Ada kekompakan dan selalu terbuka ya. Baik sebagai pelaku ekonominya hanya suami saja, atau pelaku ekonominya sepasang suami istri, artinya suami dan istri, itu harus ada keterbukaan dua-duanya. Tidak ada yang disimpan sebagai uang uang rahasia atau mungkin orang bilang uang kenakalan. Itu malah akan menimbulkan konflik ya Pak ke depannya. Terus pertanyaan selanjutnya ini dalam berjalannya rumah tangga, puji Tuhan kita melihat Pak Dodi dan Bu Dhani ini sebagai keluarga yang menjadi teladan. Tetapi banyak di sekitar kita atau di luar sana orang-orang yang mengalami konflik yang berat, misalnya seperti KDRT ataupun perselingkuhan dalam rumah tangga. Dan ketika mereka berada dalam masa-masa sukar seperti itu, tidak jarang mereka memutuskan untuk ingin berpisah ataupun perceraian. Nah, kalau menurut Pak Dodi dan Bu Dhani, bagaimana seharusnya sepasang suami istri menyikapi hal seperti itu? Misalnya KDRT ataupun perselingkuhan, itu apa dulu sih yang harus dilakukan gitu untuk menyelamatkan pernikahan ini, dan apakah jika memang sudah tidak ada solusi diperbolehkan untuk berpisah? Jadi kembali lagi tadi awal dari pernikahan adalah membentuk sebuah keluarga, menjadi anggota masyarakat yang baru, membentuk masyarakat yang baru yang membawa perubahan menuju kemajuan. Jadi kita kembali ke sana. Kalau ada permasalahan dalam keluarga sebaiknya jangan ditumpuk-tumpuk ya. Itu harus diutarakan dengan terbuka. Kalau itu numpuk gimana? Pertanyaannya sekarang kan ya. Bisa kan numpuk? Bisa memang, tapi harus satu hal, saling mengampuni. Jadi ada satu hal, saling mengampuni.
kalau percaya kepada Kristus adalah kepala keluarga, kepala dari rumah tangga, dan kita mau menyenangkan hati Kristus, menyenangkan hati Tuhan, yang memberi kekuatan itu Tuhan. Jadi nanti masing-masing pasangan itu akan mempunyai hikmat sendiri. Itu pasti Tuhan akan mencurahkan itu. Itu kalau dari saya. Justru kalau menurut saya sekarang ada bentuk baru dari KDRT. Kalau dulu KDRT kan fisik ya. Kalau sekarang bukan ke fisik lagi ya. Kadang-kadang psikis itu juga bahaya kalau menurut saya. Jadi hindari itu. Mendekatlah diri selalu kepada Allah. Bentuk bangunlah mezbah Tuhan di dalam keluarga kita. Mencegah lebih baik. Iya, mencegah lebih baik. Supaya bentuk KDRT yang lain itu bisa kita cegah, bisa kita hambat, supaya cinta kasih dari suami istri, cinta kasih dari sebuah keluarga atau aroma kasih, bukan aroma, kalau masakan tuh aroma kasih, kalau ini apa ya namanya? Suasana, aura kasih, ya betul. Aura kasih, artis. Betul. Itu selalu hadir di rumah, betul. Selalu ada di rumah. Itu saja. Kalau itu dari zaman Pak Dodi bisa nambahkan lagi. Ya, jadi untuk yang penting adalah bagaimana kita, ya ini nggak jauh juga sih dari firman Tuhan ya. Kalau nggak mau kecemplung ya hindari lubang ya kan. Udah tahu itu ada jalan berlubang dicemplungin ya salah. Jadi ya dihindari. Kita jalankan firman Tuhan, kita punya komitmen ya terhadap pasangan kita dan kepada keluarga kita. Kalau enggak ya yang sama yang terjadi dengan orang lain bisa terjadi di dalam keluarga kita. Jadi kita harus taat ya. Firman Tuhan mungkin tiap hari ya, hampir tiap hari kita dengar, kita baca juga, nggak dipraktekkan ya percuma. Jadi rambu-rambu itu benar-benar harus dijalanin ya dalam pasangan, dengan pasangan ya, dalam kehidupan berumah tangga. Jangan sampai, kalau menurut saya ya, jangan sampai kecemplung gitu ya. Itu. Gak usah nyoba-nyoba gitu ya, gitu sih. Ini konteksnya waktu sudah dalam pernikahan ya, kita menjaga supaya kita menghindari istilahnya mungkin godaan menghindari ya, seperti Yusuf menghindari tante Potifar dia langsung lari gitu. Tapi kalau misalnya dalam konteks anak muda yang mungkin belum menikah gitu ya, apakah sebenarnya bibit-bibit tabiat-tabiat seperti calon perselingkuhan atau mungkin dia ini mungkin kedepannya suka KDRT, apakah hal tersebut bisa dihindari atau bisa dilihat dari seseorang? Gimana menurut Pak Dodi dan Bu Dhani? Kalau menurut saya itu ada kaitannya dengan background lagi, jadi perbedaan latar belakang. Saya sama Pak Dodi itu dulu waktu masih awal pernikahan itu juga sering berselisih karena kami berbeda. Kok begitu? Jadi misalkan nggak ngapa-ngapain tuh Pak Dodi bilang mokong gitu. Sialan itu kan mokong kan. Saya mau marah tapi saya diam aja. Kalau nyebut saya sampai gosong gitu. Cuman mau ngatain kalau saya mokong. Saya diem aja. Tapi pengen marah tapi enggak bisa. Sudah diem terus lama-lama saya jadi paham. Oh maksudnya itu seperti ini gitu. Tapi saya bilang lagi, Pak, karena saya tahu itu salah. Coba lihat lagi, saya bilang. Memang kita itu berbeda. Terus saya bilang, loh Pak, kalau Papa deket sama temen wanitanya seperti itu, saya bilang. Itu kalau saya cemburu kan boleh, saya bilang. Terus dia bilang, yonda itu salah, dia bilang. Tapi itu enggak begitu. Itu karena memang menurut kalau dari latar belakang saya memang tidak demikian ya Pak Dodi. Berusaha meyakinkan loh. Kalau itu gini, terus saya berpikir juga, oh iya, ternyata memang dari keluarga Pak Dodi saya lihat memang semuanya memang seperti Pak Dodi. Jadi kalau saya melihat seperti itu cemburu, ya memang lain. Jadi saya menerima diri saya. Oh, memang ternyata
Kalau saya punya sikap seperti itu juga salah. Karena saya kan dari anak-anak punya idealisme. Jadi sejak anak-anak itu saya sama, waktu kecil saya dididik sama bule-bule dan saya. Jadi kalau ngobrol itu begitu terbukanya. Sampai soal pernikahan apa-apa. Meskipun saya masih kelas 3 SD itu mereka nanyanya itu benar-benar detail gitu. Jadi waktu saya ketemu Pak Dodi, loh kok lain ya sama. Tapi kan saya enggak mungkin bilang sama suami saya, kok lain sama omku sama buleku, kan enggak mungkin. Jadi ya saya diam aja, oh iya saya bilang gitu. Jadi semalam pun juga saya sampaikan, Pak itu kok lain. Kalau saya kan gini terus, oh iya ya. Jadi di sini kita harus menghargai pemikiran dari pasangan kita. Ya. Sepanjang kita mengasihi Allah dan itu untuk kemajuan, kita tidak bisa mempertentangkan itu. Jadi kita harus berani menerima diri kita dan berani menerima pasangan kita. Memang itu tidak mudah. Tapi kalau kita mau tunduk kepada Kristus ya semoga. Jadi saya bilang itu sampai sekarang pun saya juga masih banyak pergumulan. Tapi saya selalu berdoa saya bisa menerima begitu. Itu kalau dari saya. Jadi pasti ada tambahan lagi. Iya. Tadi terkait misalkan untuk anak muda juga ya. Jadi ini saran juga ya, maksudnya masukan juga buat anak-anak yang masih muda, yang belum menikah. Ya, yang penting adalah kita sebagai misalkan ada yang laki, ada yang perempuan, ya. Kita harus mengenal ya, harus bisa. Ini masih berteman, berpacaran ya. Harus bisa menunjukkan komitmen ya, kesungguhan. Jangan-jangan masih pacaran aja udah berlaku kasar ya, bersikap kasar. Mungkin ada juga anak-anak sekarang kan dibully kadang kan ya, kalau anak-anak sekarang SMP, SMA itu udah kelihatan ya, bandel-bandelnya seperti apa ya kan. Bahkan anak cewek-cewek ya ditempeleng di ini, ya ini udah karakter yang salah ya kan. Itu bukan pacarnya, itu temannya aja digituin gitu kan. Gimana dengan apalagi kalau jadi istri jadi gitu istrinya ya itu potensi juga kan. Makanya pembinaan mental khususnya untuk anak-anak muda ya untuk yang berbeda jenis ya, berbeda jenis kelamin ya harus menjaga hubungan baik ya. Kalau sebagai pemuda-pemudi Kristus kita harus taat ya. Taat artinya bukan saya orang Kristen bukan hanya sekedar di mulut, tapi harus dipraktekkan ya firman Tuhan ya. Memang karena latar belakang ya, secara ekonomi, sosial, lingkungan itu kan pengaruh ya. Ya, itu harus dikontrol ya. Balik lagi ke diri kita ya. Mumpung masih muda, kendalikan emosi ya kan. Berpikiran selalu positif seperti itu supaya tidak merugikan orang lain. Apalagi nantinya ke depan udah punya istri atau punya suami, itu akan membuat hubungan sebagai suami istrinya akan tidak baik ya gitu. Menurut saya seperti itu. Kalau mungkin kita lihat kasus-kasus seperti itu, tidak jarang juga pelakunya adalah korban ya. Dari mungkin kehidupan keluarganya di masa lampau, mungkin ketika dia menjadi pelaku KDRT, dulunya waktu kecil dia mungkin menyaksikan orang tuanya seperti itu, ataupun dia menjadi korban oleh orang tuanya, atau kalau mungkin melakukan perselingkuhan, dulunya mungkin ayahnya seperti itu atau ibunya seperti itu, sehingga anak-anak ini mungkin menjadi tanpa sadar pelaku kalau memang belum dipulihkan. Nah, saya percaya kalau misalnya dari kita sharing-sharing ini, kalau mungkin ada yang menonton saat ini, kalau memang mengalami hal-hal tersebut, ya kan, mungkin mereka yang sedang mengalami proses ataupun pergumulan dalam rumah tangga, saya rindu mengundang untuk para pemirsa semua Blessed Life, Blessed People semua untuk menghubungi kami, gereja kami, GPI Pakis. Kita ada nomor hotline yang akan tertera di bawah ini. Bagi Blessed People yang ingin konseling atau membutuhkan layanan doa, Blessed People bisa menghubungi nomor tersebut melalui WhatsApp.
Nah, sekarang kita ke pertanyaan yang terakhir sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita. Kalau misalnya ada rumah tangga nih yang sedang mengalami konflik yang berat. Ya mungkin kita nggak tahu apakah itu salah satu sudah dalam Tuhan atau belum. Tetapi sebaiknya langkah apa sih yang harus dilakukan baik kita sebagai orang yang di dalam keluarga tersebut, sebagai anak atau sebagai pasangan, ataupun mungkin ada blessed people yang menyaksikan orang lain yang mengalami pergumulan. Apa sih yang kita bisa lakukan untuk menolong? Ini berat pertanyaannya. Iya, jadi memang nggak mudah ya. Jadi kita sebagai orang yang di luar ya, misalkan ada orang lain yang mengalami masalah dalam kehidupan berumah tangga ya, kita intinya adalah keterbukaan ya, keterbukaan dan bisa saling, kalaupun ada salah satu pasangan yang punya salah ya, pasangannya harus mau mengampuni ya, entah itu pasangannya berbeda agama ataupun apa ya, kita punya komitmen ya. Kalau pun sampai ada yang bermasalah ya, kita sama-sama jangan sampai di masa yang akan datang ada masalah lagi. Cukup sekali. Misalkan kalau udah sampai terjadi masalah, cukup sekali aja ya. Kemudian kita dengan kebesaran hati ya, kita harus bisa menerima pasangan kita ya. Orang pasti ada salah ya, nggak semuanya orang itu ada mengalami nggak mengalami masalah, pasti ada masalah. Misal ketemu masalah ya, dalam pasangan pernikahan ketemu masalah, jangan langsung down gitu kan. Kadang-kadang kan ketemu masalah langsung down, udah akhirnya udah merasa nggak cocok, nggak bisa dilanjutkan seperti itu ya. Jangan seperti itu, jangan menyerah ya. Kita tetap berkomunikasi, kemudian yang utama adalah kita minta pertolongan dari Tuhan. Ya itu. Dari Bu Dani? Ya sama, jadi pada intinya jadikanlah Tuhan itu sebagai imam yang utama dalam keluarga. Jadi dari pasangan suami istri itu dia harus saling menerima. Aku menerima diriku dan aku menerima dirimu. Sebaiknya suami juga bilang begitu. Aku menerima diriku dan aku menerima dirimu. Jadi setiap pasangan masalah seberat apapun dia harus menekan diri kepada Tuhan supaya sukacita Tuhan itu tetap hadir. Yang pertama, dan yang kedua dia harus menerima dirinya dan menerima pasangannya. Itu. Ya, luar biasa sekali penerimaan ya Bu Dani. Betul, itu sangat penting. Iya, luar biasa. Kita sudah bincang-bincang dan saya percaya semua pasti diberkati. Terima kasih Pak Dodi, terima kasih Bu Dani atas waktunya, atas teladannya, atas sharingnya yang memberkati saya pribadi dan juga pastinya blessed people. Blessed people, seorang hamba Tuhan, Pastor Joel Austin pernah mengatakan seperti ini, the healing of your relationship begins with your humility. Saya percaya ketika kesombongan itu menutupi hati kita, membuat kita buta akan hal sekeliling kita, sehingga kesombongan ataupun keegoisan kita menghalangi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk itu, mari kita mau belajar untuk menanggalkan semua keegoan kita, menanggalkan semua kesombongan kita, dan membangun hubungan yang lebih baik lagi dengan hati yang tulus, dengan hati yang rendah hati. Melalui hati yang rendah hati saya percaya akan banyak sekali keluarga-keluarga dan juga pernikahan yang akan dipulihkan dan mengalami kasih Kristus. Karena saya percaya ketika kita berjalan dengan pasangan kita, pasti memiliki tujuan dan visi yang sama. Dan pastikan bahwa visi itu berasal dari Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Sekian bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini di Blessed Life. Sampai jumpa di episode selanjutnya. We believe we have a blessed life because our life is a blessing. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.